Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya terima kasih sudah hadir pada sesi diskusi kelompok kita hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan tabel analisis tentang implementasi nilai dasar ASN berakhlak, khususnya nilai adaptif. Sebelum kita masuk ke diskusi utama, kita akan menampilkan sedikit cuplikan berita tentang redistribusi tanah di Kota Batu. Berita ini kami pilih karena relevan dengan materi Agenda 2 Sinkronus 5. Kemudian, berita ini menggambarkan secara nyata bagaimana ASN, khususnya di lingkungan Kementerian ATR BPN, dapat beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan di lapangan. Mulai dari menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, memahami kebutuhan masyarakat, sampai menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan data tanah. Nah, untuk lebih detailnya, sekarang saatnya kita bersama-sama menyusun tabel analisis implementasi nilai adaptif dari berita tersebut. Biar diskusinya lebih mengalir, mungkin kita mulai dari poin pertama dulu ya, tahapan pelaksanaan kegiatan. Kita mulai dari Mas Nanang. Mohon diuraikan tahapan pelaksanaan dari kegiatan redistribusi tanah ini. Kepada Mas Nanang dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Diana. Kita akan menjelaskan tahapan kegiatan dari penyelenggaraan redistribusi tanah. Yang pertama itu ada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pada kantor pemerintah. Kedua, itu ada inventarisasi dan identifikasi subjek. Ketiga, itu ada pengukuran dan pemetaan. Yang keempat, ada penetapan objek redistribusi tanah oleh kantor pertanahan. Yang kelima, penetapan subjek redistribusi tora oleh Bupati atau Wali Kota berdasarkan berita acara, pemberian hak atas tanah atau penetapan surat keputusan, penerbitan sertifikat dan pembukuan hak atas tanah oleh kantor pertanahan, dan terakhir penyerahan sertifikat kepada masyarakat. Pada Mbak Diana, saya. Baik, terima kasih atas penjelasan tahapan yang diberikan Mas Nanang. Selanjutnya kita beralih ke hasilnya. Setelah melalui berbagai tahapan, menurut Mas Sofyan, apa output dari kegiatan redistribusi tanah ini? Kepada Mas Sofyan dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk output atau hasilnya dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tahap sosialisasi. Berita acara pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan redistribusi tanah di Desa Sumber Berantas, Kota Batu. Yang kedua, tahap inventaris dan identifikasi. Data terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah masyarakat. Formulir inventarisasi dan identifikasi. Desain penataan objek redistribusi tanah. Yang ketiga, pengukuran dan pemetaan. Peta bidang tanah, peta objek, peta petunjuk lokasi, peta penggunaan tanah objek redistribusi tanah. Yang keempat, penetapan objek dan subjek redistribusi tanah berdasarkan sidang GTRA atau gugus tugas reforma agraria. Yang kelima, pemberian hak atas tanah atau penerbitan keputusan redistribusi tanah oleh kantor pertanahan. SK pemberian hak atas tanah dalam rangka redistribusi tanah. Yang keenam, penerbitan sertifikat elektronik masyarakat Desa Sumber Berantas. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat. Berita acara penyerahan sertifikat redistribusi tanah di Desa Sumber Berantas. Oke, itu saja Mbak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Sofyan, ternyata manfaatnya memang luar biasa. Nah, kalau dari sisi nilai ASN-nya sendiri, menurut Mbak Tessa, bagaimana Anda melihat keterkaitan antara nilai adaptif dalam praktik pelaksanaan redistribusi tanah ini, khususnya di lokasi Kota Batu, Jawa Timur? Kepada Mbak Tessa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk keterkaitannya kegiatan ini dengan nilai adaptif, yang pertama itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan, petugas mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang dihadapi baik dari lokasi ataupun karakter dari masyarakat yang ditemui. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dengan penggunaan sertifikat elektronik menjadi bukti inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada. Sebagai ASN tidak menunggu instruksi, tetapi aktif mencari data dan informasi di lapangan untuk memastikan rencana redistribusi ini sesuai kebutuhan masyarakat setempat, seperti pada saat melakukan inventarisasi dan identifikasi di Desa Sumber Berantas, Kota Batu. Kira-kira seperti itu. Baik sekali Mbak Tessa, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kita beralih ke Mbak Riri. Menurut Mbak Riri, bagaimana kegiatan redistribusi tanah ini dapat berkontribusi pada pencapaian visi dan misi strategis Kementerian ATR BPN? Kepada Mbak Riri dipersilahkan. Terima kasih. Jadi untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, yang pertama kita harus mengetahui kegiatannya itu apa. Jadi kegiatan di sini yaitu penyerahan sertifikat redistribusi tanah digital kepada 50 warga desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji. Terus program apa sih yang ada di dalam kegiatan isu yang sedang kita angkat ini? Yaitu adalah redistribusi tanah di Sumber Berantas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Terus sasaran dari kegiatan ini yaitu inovasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, tapi juga menjamin keamanan data dan keabsahan dokumen kepemilikan tanah. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan
di mana redistribusi tanah ini bukan sekedar memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi dorongan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Pemkot Batu berkomitmen penuh menjalankan reforma agraria sesuai dengan amanat negara. Terus untuk dikaitkan dengan visi, di mana penyerahan sertifikat redistribusi tanah digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga menjamin keamanan data dan keabsahan dokumen kepemilikan tanah. Hal ini sesuai dengan visi dari Kementerian ATR BPN, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Terus untuk keterkaitan dari kegiatan ini dengan misi dari Kementerian ATR BPN, yaitu redistribusi tanah di Desa Sumber Berantas, menegaskan komitmen dari Pemkot Batu itu dalam menata ulang struktur penguasaan tanah agar lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil. Hal ini selaras dengan misi Kementerian ATR BPN, yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Saya rasa kalau menurut saya itu cukup untuk kontribusi. Baik Mbak Riri, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Dan yang terakhir, kita berbicara mengenai identitas organisasi. Menurut Mbak Dila, mungkin bisa dibantu jelaskan keterkaitan kegiatan redistribusi ini dengan nilai organisasi kita, yaitu melayani profesional dan terpercaya. Kepada Mbak Dila dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun penguatan nilai organisasi, pertama, nilai melayani. Petugas BPN Kota Batu menunjukkan komitmen pelayanan publik yang adaptif dan solutif. Pelayanan redistribusi tanah tidak hanya menyentuh aspek administrasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan bersama. Kedua, nilai profesional. Petugas BPN Kota Batu menjalankan setiap tahapan redistribusi tanah secara disiplin, transparan, dan berbasis data akurat. Dengan kemampuan teknis dan integritas tinggi, petugas memastikan redistribusi tanah tepat sasaran, sah secara hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, nilai terpercaya. Dengan sistem digital yang aman dan proses redistribusi yang transparan, BPN Kota Batu membuktikan diri sebagai lembaga pertanahan yang profesional yang dapat dipercaya masyarakat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dila, luar biasa semua pandangan yang disampaikan teman-teman sangat sesuai dan menunjukkan pemahaman yang mendalam yang dapat kita sepakati bersama. Dari hasil diskusi ini, kami telah berhasil menyusun tabel analisis dan menghasilkan satu kesimpulan utama, yaitu nilai adaptif bukan sekedar mampu menyesuaikan diri, tapi juga tentang semangat belajar, berinovasi, dan berkontribusi terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi dari teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di forum diskusi berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.